dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI, Pak Bambang. Dalam mewujudkan visi MPR menjadi rumah kebangsaan, lalu pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Ini bagaimana peluang untuk bisa terwujud visi-visi tersebut? Iya, jadi yang pertama saya ingin memberikan ilustrasi. Jadi ketika MPR menyadari bahwa persoalan-persoalan ideologi ya, itu sudah mulai dilupakan, padahal itu adalah landasan. Kita punya undang-undang yang mengatakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan bahwa Pancasila harus menjadi sumber segala sumber hukum. Nah, artinya kita harus membuat seluruh warga negara ini concern lagi, aware lagi, punya perhatian yang besar terhadap Pancasila, mempelajari, menghayati maknanya, kemudian mengamalkan. Karena itu maka kemudian MPR mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Jadi itulah awalnya, walaupun MPR sendiri menyadari bahwa MPR tidak mungkin menyelesaikan tugas ini secara sempurna karena keterbatasannya, dan itu juga bukan bidang utama sebagai lembaga perwakilan, tetapi tadi menempatkan diri sebagai rumah kebangsaan. Artinya persoalan bangsa yang tidak tertangani sekarang diambil alih oleh MPR. Nah, di masa depan dalam jangka panjang tentu ini tidak boleh, bahwa kalau MPR terhabiskan waktunya hanya untuk sosialisasi 4 pilar ini, maka ada fungsi-fungsi lain nanti tidak tertangani dengan baik. Jadi ke depan MPR akan mendorong agar pemerintah mengambil alih. Sekolah-sekolah itu digiatkan kembali, lembaga-lembaga kemasyarakatan diminta kembali untuk mensosialisasikan Pancasila. Dan itu yang selama ini hilang ya Pak ya? Yang selama ini hilang, karena itu sebenarnya di masyarakat mulai muncul lagi. Jadi saya tidak mau sebut lagi apakah karena itu orde baru atau apa. Jadi lembaga semacam BP7 itu memang diperlukan apapun namanya. Jadi untuk menyadarkan kepada bangsa, kemudian membekali kepada generasi muda, bahwa kita negara yang besar, yang heterogen seperti Indonesia ini tidak mungkin kalau kita tidak diikat dalam satu ideologi yang kuat, yang ideologi yang benar-benar kita yakini dan kita sepakati bersama. Nggak mungkin kita bisa maju bersama secara kompak gitu. Oke, Pak, selain kita lihat peluang, tentu saja ini ada tantangannya juga, karena MPR sebagai rumah kebangsaan dan pengawal ideologi Pancasila harusnya menjadi role model. Tapi dalam keanggotaan MPR sendiri berarti ada tantangan secara internal ya Pak ya. Masih banyak oknum lah katakan yang belum bisa menjadi role model yang baik, seperti terlibat dalam beberapa kasus dan diproses di MKD. Pendapat Bapak seperti apa? Ya, saya kira ini adalah persoalan kelembagaan ya. Menurut saya di semua lembaga memang walaupun dia mempunyai fungsi, mempunyai peran yang ideal, itu bisa saja bahwa misalnya ada di dalamnya anggota-anggotanya yang menyalahi arus utama dari peran itu. Tetapi kan biasanya juga di setiap lembaga, termasuk saya kira di MPR, DPR, DPD, juga ada mekanisme internal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi tidak hanya di MPR, tidak hanya di DPR, di DPD, tapi misalnya ada di lembaga kepolisian, ada kejaksaan, ada bahkan pengadilan pun kan ada figur-figur yang ada di situ. Kadang-kadang juga tidak bersih semuanya ya Pak ya. Tapi tidak juga menghapuskan bahwa MPR tetap menjadi model untuk mengawal ideologi Pancasila. Lembaganya tetap harus kita pertahankan. Kalau ada masalah-masalah di dalam itu diselesaikan dengan cara-cara, biasanya ada mekanisme internal untuk menyelesaikan soal-soal semacam. Oke, Pak, dalam memandu pelaksanaan tugas pimpinan MPR menyusun rencana strategis dalam satu periode. Apakah evaluasi dari pelaksanaan Renstra tersebut ada termasuk di dalamnya? Ya, saya kira ini adalah bekal untuk mengawali tugas ya. Jadi Renstra itu memang dibuat dari Renstra lembaga, Renstra Majelis MPR ini, kemudian juga diturunkan ke Renstra badan yang ada di dalamnya. Jadi seperti saya sendiri berada di Badan Pengkajian MPR,
itu juga menurunkan renstra MPR itu menjadi renstra yang ada di Badan Pengkajian. Jadi bagaimana Badan Pengkajian ini bisa mengemban, mendukung tugas MPR melalui tugas-tugas kami sebagai penyusun konsep-konsep yang dibutuhkan oleh MPR, itu kita lakukan di Badan Pengkajian. Oke, jadi sudah lengkap ya Pak ya, ada rencananya dan juga ada evaluasinya. Baik Pak Bambang, semoga berhasil dengan visinya sebagai rumah kebangsaan, lalu pengawal ideologi Pancasila dan juga kedaulatan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Ani Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh